sebagaimana lazimnya kami kan melakukan penagihan-penagihan tapi tidak membuahkan hasil. Peringatan-peringatan ya baik itu lisan maupun tertulis sampai dengan terakhir kemarin kami berikan somasi, ternyata juga menurut penilaian kami tidak mendapat tanggapan lah yang memadai dari tergugat. Oke, selamat siang Tribun Semangat Berada. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala PT BPR Eka Bumi Arta atau Bang Eka cabang Bandar Lampung, Bapak Purwoto. Selamat siang nih Pak. Selamat siang Mas. Ya, kita ketahui bahwasannya terjadi beberapa polemik ya Pak ya dengan nasabah ya Pak beberapa waktu lalu dan sudah di ranah pengadilan ya Pak ya. Yeah. Dan hingga menunggu hasil putusan dari majelis hakim ya kan. Nah Pak, sebelumnya bagaimana Pak kondisi saat ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kita sudah bisa bertemu dengan Pak Kepala Cabang ini sangat luar biasa nih dengan kesibukannya. Pak, kita ketahui bahwasannya perjalanan kasus ini sudah mulai bergulir Pak ya beberapa waktu lalu dan saat ini sedang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Nah Pak, apa sih Pak apa yang menjadi dasar utama Bang Eka mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap tergugat nih Pak atau klien kita Pak atau nasabah kita? Ya, baik. Jadi awal mulanya atau duduk perkaranya alasan diajukan gugatan ini awalnya gini Mas. Jadi pada kurang lebih November 2020 ya yang lalu antara tergugat dengan penggugat ini kan telah ada kesepakatan melakukan perjanjian kredit ya yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit dan telah ditandatangani pada saat itu kurang lebih tanggal 5 November 2020. Nah dalam perjalanannya ini sampai dengan Mei itu Mei 2022 ya tadi kan dari November 2020 sampai dengan Mei 2022 ini angsurannya lancar tanpa ada tunggakan, tapi sejak Juninya di 2022 nah ini mulai ada tunggakan hingga saat ini. Nah inilah salah satu dasar kami mengajukan gugatan setelah selama ini kami melakukan upaya-upaya dalam rangka mencari penyelesaian bersama. Nah ini karena nggak ada titik temu, jadi kami melanjutkan sampai dengan tahap pengadilan. Oke, nah Pak sebenarnya bagaimana sih Pak kronologi kredit tersebut hingga akhirnya dinyatakan bermasalah nih Pak? Ya, jadi yang saya sampaikan tadi dari November 2020 sampai dengan Mei 2022 itu kan lancar, ya lancar. Mulai Juni 2022 ini mulai terdapat tunggakan angsuran. Nah, sebagaimana lazimnya kami kan melakukan penagihan-penagihan tapi tidak membuahkan hasil. Peringatan-peringatan ya baik itu lisan maupun tertulis sampai dengan terakhir kemarin kami berikan somasi, ternyata juga menurut penilaian kami tidak mendapat tanggapan lah yang memadai dari tergugat, sehingga sekali lagi ya, terpaksa kami ajukan gugatan itu sebagai alternatif mencari keadilan. Nah, mengapa sih Pak Bang Eka ini memilih menempuh jalur perdata melalui gugatan Wan Prestasi dibandingkan upaya hukum lainnya nih Pak? Iya, karena di sini menurut kami kalau untuk gugatan ini kan kita dengan nasabah langsung ya, tidak melibatkan yang lain dan menurut kami ini lebih efektif ya. Harapannya cukup dengan ditengahi hakim dalam sidang, menurut kami ini upaya yang lebih efektif ya, selain karena tadi upaya-upaya yang sudah kami lakukan kami langsung dengan tergugat. Nah ini tidak membuahkan hasil, harapannya melalui pengadilan nanti kan dapat dimediasi atau dinasehati oleh hakim dalam hal ini untuk mencari penyelesaian bersama. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih Pak total tunggakan yang saat ini masih menjadi kewajiban tergugat nih Pak? Sejak Juni 2022 sampai dengan saat ini Juli 2026 ini cukup besar.
besar. Dengan nominal mungkin tidak dapat saya sebutkan ya, dari jangka waktunya pun sudah dapat menunjukkan nilai yang sangat besar lah ya untuk nominal tunggakan. Sekitar berapa kalau boleh tahu Pak? Nanti mungkin dapat dikonfirmasi ke nasabahnya. Ya. Nasabahnya ini siapa sih Pak ini Pak? Ini salah satu ASN dalam hal ini PNS yang bertugas di salah satu instansi yang ada di Provinsi Lampung. Ya Pak, mengingat jaminan kredit berupa gaji ASN, mengapa pembayaran angsuran bisa terhenti sejak Juni 2022 nih Pak? Nah, ini yang menjadi permasalahan yang sedang kami cari dari nasabah. Sebenarnya permasalahannya apa? Karena di dalam permohonan kredit di awal tergugat mengajukan pinjaman, tergugat ini menyampaikan bahwa gaji yang dijaminkan ini tidak sedang dijaminkan atau diagunkan di lembaga keuangan lain termasuk bank. Dan itu juga kami dalam menyalurkan pinjaman itu selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Namanya SLIK ya, SLIK OJK. Mutasi tabungan gaji pun kami pastikan bahwa mutasi itu gaji dari tergugat ini memang murni tidak ada potongan atau kewajiban, sehingga itulah yang mendasari kami memberikan sejumlah nominal pinjaman kepada tergugat. Apakah pihak kita Pak dari Bank Eka telah berkoordinasi dengan instansi tempat tergugat bekerja terkait mekanisme pemotongan gaji atau penyelesaian kredit tersebut Pak? Di dalam upaya penagihan selama ini ya selain ke debitur ya dalam hal ini tergugat, kami juga sudah memberikan tembusan ya ke dinas untuk dalam hal ini harapannya dapat membantu dan itu dapat membantu penagihan ya, gitu. Tapi sifatnya kan itu hanya tembusan surat Pak, kan itu. Tapi ya kembali lagi ini kan kepada itikat baik dari tergugat, tanpa lewat dinas pun kalau memang tergugat ini memiliki itikat baik, harusnya kewajiban-kewajiban yang tertunda itu juga dapat segera diselesaikan, dipenuhi ya Pak ya. Iya. Nah kemudian Pak, upaya apa saja Pak yang telah dilakukan Bank Eka sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ini Pak? Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Bank Eka ini sudah melakukan segala upaya dalam upaya penanganan kredit ini, dari melakukan penagihan baik lisan maupun tertulis ya, peringatan 1 sampai dengan 3, dan terakhir kemarin kami kirim juga somasi ke tergugat. Tapi ya itu tidak membuahkan hasil. Ya, makanya terpaksa kami ajukan lewat Pengadilan. Nah, harapannya kita dapat keadilan karena posisinya kan masing-masing merasa benar kan. Harapannya ini nanti dapat diputuskan oleh hakim. Nah, kami kan hanya berpatokan pada perjanjian kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama. Hanya itu aja kami yang itu aja. Nah, Pak, apakah selama proses penagihan tergugat pernah menyampaikan alasan atau itikat untuk menyelesaikan kewajibannya nih, Pak? Pernah, tapi itu tidak dilaksanakan oleh tergugat. Apakah yang diharapkan Bank Eka melalui gugatan ini apakah fokus pada pelunasan hutang atau tuntutan lainnya, Pak? Kami sebagaimana gugatan yang kami ajukan, kami fokus pada penyelesaian atau pelunasan pinjaman tergugat. Fokus di situ. Nah, kemudian Pak, apakah gugatan ini menjadi yang pertama terhadap debitur ASN di Bank Eka atau sebelumnya sudah ada perkara serupa nih, Pak? Kalau di kantor cabang Bandar Lampung untuk ASN ini baru yang pertama, ya ASN nanti baru pertama, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bila mana kami temukan debitur dapat diselesaikan secara keluargaan, terpaksa kami ajukan gugatan melalui pengadilan. Langkah hukum berikutnya ya Pak ya? Siap. Nah, Bank Eka menyebut tengah menyiapkan gugatan terhadap ASN lainnya Pak. Berapa jumlah debitur yang berpotensi digugat nih Pak? Ini sedang kami persiapkan datanya.
Dan mudah-mudahan bukan makin bertambah, tapi makin berkurang. Harapannya seperti itu. Itu sekali lagi alternatif terakhir. Ya, kalau masih keluarga dapat diselesaikan, kewajiban-kewajiban yang tertunda itu diselesaikan, ya saya kira nggak perlu ke pengadilan. Kalau dari catatan kita mencapai berapa banyak sih Pak yang diduga berpotensi nih Pak digugat sama kita Pak? Kalau jumlah saya belum dapat kalkulasi ya. Tapi sudah ada data ya Pak ya? Kita lagi persiapkan mungkin 1-2 hari ini kita ajukan ke pengadilan untuk 1 atau 2 nasabah berikutnya. Nah Pak, apakah mayoritas debitur bermasalah tersebut berasal dari kalangan PNS atau P3K nih Pak? Kalau untuk ASN kita ini saat ini kan ada PNS dan P3K, dan nasabah-nasabah kami khususnya peminjam yang ASN ini memang ada yang P3K dan untuk yang PNS. Nah ini untuk yang bermasalah bisa PNS, bisa juga P3K. Oke. Nah Pak, apakah kasus ini akan mempengaruhi nih Pak kebijakan Bank Eka dalam menyalurkan kredit kepada ASN ke depannya atau di kemudian harinya nih Pak? Yang jelas sebetulnya Bank Eka itu menyalurkan kredit itu sudah sangat hati-hati sepanjang. Ya Pak Purwoto, bahwasannya apakah kita Pak Bank Eka masih membuka nih Pak peluang penyelesaian secara damai atau restrukturisasi meski perkara sudah bergulir di pengadilan nih Pak? Ya, sebetulnya kemarin dari hakim menyampaikan atau menasehati kami selaku penggugat maupun tergugat, tapi dalam hal ini kami selaku penggugat kemarin juga sudah menawarkan keringanan dari total gugatan yang kami ajukan, berarti tidak ditemui kesepakatan. Maka kalau penawaran itu sudah kami ajukan 2 kali, ya kita sampaikan, bukan kita ajukan, kita sampaikan 2 kali juga belum mendapat kesepakatan dari tergugat, ya kami kembalikan mekanisme pengadilan. Kalau ke pengadilan kami kembalikan lagi kepada gugatan kami di awal. Nah, gitu. Pak, apa pesan Bank Eka kepada para debitur khususnya ASN nih Pak terkait kewajiban memenuhi perjanjian kredit nih Pak? Iya, kepada para ASN yang ada pinjaman di bank, khususnya di Bank Eka, ya harapan kami dapat memenuhi atau menjalankan perjanjian kredit sebagaimana mestinya yang di awal disepakati, ya, bahwa angsuran itu dapat dipenuhi setiap bulan berturut-turut tanpa putus sampai dengan pinjamannya lunas. Ya, Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana sih Pak Bank Eka memastikan proses penagihan dan gugatan tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum secara prinsip perlindungan nasabah nih Pak? Ya, baik. Jadi kalau seperti kaitannya dengan ini kan menitik beratkan pada perlindungan nasabah atau perlindungan konsumen, bahwa ya kami semua melakukan gugatan-gugatan itu, ya prosedur-prosedur kami ikuti tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapannya. Konsumen pun ya kami tidak memaksakan, silakan dari dalam hal ini nasabah, dan kita tidak pernah memaksakan. Silakan dari keyakinan nasabah seperti apa, toh semua nanti kan akan mendapat keadilan kan dalam hal ini melalui sidang. Ya, silakan masing-masing kan punya alat bukti yang nanti memutuskan gitu. Bagaimana. Ya, terima kasih Tribunus Manapun Berada, bahwasannya kita sudah mewawancarai Pak Kepala Cabang Bank Eka Bandar Lampung, dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak sudah diwawancarai Pak oleh Tribun Lampung. Terima kasih.